Jadi penerbanganmu tanggal 28, terus kamu cek web itu tanggal 29. tanggal 29. Terus tanggal 3 Keluarnya itu tanggal 31 sore itu. 5 iya sorean itu. dinyatakan positif gitu. Iya, dinyatakan positif. Salam. Ini dengan siapa? Ini saya Lia. Lia ya. Lia terbangnya tanggal Iya. berapa? Tanggal 28, Bo. 28 ya. 28 berarti Iya. bareng sama si Slamet Riyadi itu ya? Iya, iya, haha. Oke, tanggal 28. Terus dinyatakan positifnya tanggal berapa? Tanggal 1 sore jam 3-an. Tanggal 1 sore, yaitu tanggal 1 sore dinyatakan positif. Hah? Nah, sampean dari Taiwan kan ini? Iya, Oke. dari Taiwan. Terus pas dibilang positif itu sampean tanya nggak, mana dok hasilnya positif itu, mana ada suratnya dari dokter nggak? Jadi kejadiannya gini, saya itu kan ngebantuin ketua kelompok untuk ngambil hasilnya. Jadi saya tuh yang bawa surat kertas kuning itu yang dibagiin dari bandara, dari pesawat ke ruang yang buat ngambil hasil. Jadi saya sendiri yang ngambil. Terus saya kan ditanya, mbaknya atas nama siapa? Saya jawab, atas nama ini, atas nama saya sendiri. Terus dicek sama petugasnya gitu, agak lama sih. Terus habis gitu dia berdiri bawa kertas yang saya pegang. Itu kan sisa satu kelompok itu ada 10 orang yang belum keluar hasilnya. Nah, terus kertas saya itu dibawa ke bapak-bapak yang ada di belakang gitu. Terus bilang, ibunya atas nama ini sendiri ya? Terus iya pak. Terus bisa ikut saya nggak ke belakang? Yes, itu udah gimana ya? Deg-degan gitu ya? Udah feeling, pasti ada yang kena. Kalau nggak saya, ya satu kelompok. Terus akhirnya saya dibawa ke belakang, disuruh duduk. Bapaknya bilang, ibunya tunggu sebentar ya, nanti ada petugas yang ngejelasin sendiri. Wah, itu udah di hati itu udah saya pasti positif gitu. Terus nggak berapa lama ada bapak-bapak datang, ibu atas nama ini ya, iya. Jadi ibu hasilnya itu positif. Itu udah kayak udah bingung, panik, takut, campur aduk semua lah. Iya. Terus ini satu kamar ada 2 orang, ibu sama teman ibu, tapi yang satunya itu negatif. Jadi nanti ibu 2 orang nanti malam kemungkinan dipindah ke tempat lain. Nah, yang satu yang negatif ini nanti dipindah kamar tapi tetap di Pademangan. Nah, itu habis itu saya udah nggak tahu kertas tadi itu udah dibawa sama bapaknya. Saya keluar naik ke kamar saya, nungguin sampai jam 11. Jadi gitu. Jam 11 dijemput. Itu nggak ada, maksudnya nggak ada surat dokter bahwasanya kamu positif? Nggak ada. Ini loh Mei ya. Kita nggak lihat sendiri karena mereka kan melihatnya di komputer, di laptop, bukan keluar hasilnya saya positif. Tapi kan biasanya kalau itu kan ada, kalau kita tes positif negatifnya, kalau di Taiwan kan ada dikasih kertas kesehatan dari dokter, itu kan pasti ada ya kan. Nah, kalau seandainya sampean benar-benar positif, berapa orang positif dari Taiwan, kenapa pemerintah Indonesia tidak menghubungi pemerintah Taiwan? Seperti contohnya yang saya bilang tadi, yang kemarin orang Thailand kena itu, dia kan langsung lapor sama pemerintah Taiwan, dan pemerintah Taiwan langsung mengecek dia tinggal di mana, pabrik mana, kerja di mana, orang apa saja yang yang sebelumnya sama dia itu siapa saja, dicek semua Mei. Kenapa di Indonesia nggak lapor gitu, bisa seenaknya aja ngomong positif. Nah, setelah itu kamu dikasih obat sama mereka, dipindah kemana? Habis itu kita dibawa ke rumah sakit yang di Kemayoran. Nah, yang di rumah sakit itu kita malam datang, biasalah diperiksa, ngisi data. Terus di rumah sakit diperiksa isi data, nggak diinfus, nggak di apa? Nggak diapa-apain. Cuman langsung dipindah ke kamar, satu kamar 2 orang, nggak tahu yang lainnya. Kalau saya satu kamar 2 orang, sama-sama dari Taiwan juga. Dia juga dibilang positif gitu? Iya, Terus paginya kita jam 6, kalau nggak setengah 6 itu
di tensi, cek darah, sama cek saturasi oksigen. Mm-mm. Enggak deh, cek tensi, cek suhu, cek suhu, terus Ger, Waalaikumsalam. ini mau tanya ya, kepulangannya tanggal berapa? Tanggal 28. Tanggal 28 kemarin ya? Berarti sebelum Iya. sih tanggal 28. Nah, itu setelah itu ceknya tanggal berapa? Tanggal 29. Terus kamu dinyatakan Positifnya itu udah berapa hari ya, tanggal 31 malah, itu nunggunya udah lama, mau 5 hari malah katanya ditunggu-tunggu, nggak ada kabar, ditanyain malah katanya positif. positif gitu ya. Jadi penerbanganmu tanggal Iya. 28. Terus kamu cek web itu Tanggal 29. tanggal 29. Terus tanggal 3 Keluarnya itu tanggal 31 sore itu. Sorean itu. dinyatakan positif gitu. Iya, dinyatakan positif. Nah, waktu itu kamu ada tanya enggak? Kalau positif, mana buktinya dari dokter bahwa saya positif COVID gitu? Enggak. Iya, aku ya tanya ngomong kayak gitu, tapi dianya diem aja, malah suruh ntar ngomong itu mintain surat rujuk, ntar malam kamu dipindah kayak gitu. Gitu. Ditanyain kayak gitu kan, kenapa saya positif, aku sehat-sehat kayak gini masa positif, aku ngomong kayak gitu. Tapi dianya malah ngomong kayak gitu, kamu positif lah. Ya positif kan, kalau aku positif, temen aku kan yang sekamar pasti kan kena soalnya. Masa yang temennya enggak, aku kena. Nah, itu Ya kayak mau dirujuk atau dibawa ke rumah sakit mana enggak? enggak, ini soalnya kalau yang positif itu kan dipindah di Kemayoran itu. Nah, kamu juga dipindah. Bareng-bareng. Kamu juga dipindah ke situ. Iya. Iya, udah pindah di sini, aku udah di sini berapa ya? 7 harian kayaknya loh. 7 hari. How? Terus itu Iya. dia nggak ngomong mau dirujuk terus bayar sendiri atau gimana nggak? Enggak ngomong kayak gitu. Diambilnya kan 2 jam 12 malam itu, dijemputnya itu. Bareng-bareng rame-rame, banyak. Ya dari manapun ada. Katanya positif gitu ya? Iya, katanya positif lah. Dimintain itunya, suratnya positif, nggak dikasih. Nggak dikasih. How? Terus obatnya, kamu dikasih minum obat? Dikasih obat diminum nggak? Ya kadang diminum, kadang enggak, kan itu ada yang promanya itu sih, bukan obat yang itu. Cuma nafsu makan paling. Nah, sekarang nggak usah diminum kalau kamu sehat. Kemarin Iya. Mbok yang kemarin Mbok ngomong di grup itu, berarti dari situ kamu udah nggak minum kan? Iya. Nah, oke. Terus gini, maksudnya gini loh, Ger. Kalau kamu positif, otomatis kan pemerintah Taiwan pemerintah Indonesia kan memberitahu kepada pemerintah Taiwan, ini segini anak positif, ya kan? Jadi kan pemerintah Taiwan kan langsung mengecek kamu tinggal di mana, di pabrik mana, ya kan? Lah iya, harusnya kan kayak gitu kalau katanya positif, tapi nyatanya enggak. Oke, Kayak siap. gitu. How? Terus itu apa namanya? Maksudnya Mbok biar nggak usah diminum, kan kamu sehat, nggak ada batuk. Iya. Ada nggak? Ada batuk nggak? Enggak ada sama sekali. Panas nggak? Enggak. Ya udah, oke. Itu maksudnya Mbok biar obatnya nggak dimakan, itu maksudnya selama ini kan kalian bilang positif dan kalian kasih Iya. terus obat, ya kan? Sedangkan obat itu tuh loh, ini di sini aku nggak minum, toh baik-baik saja. Itu kan udah merugikan waktu ya. Sedangkan kamu kan pengen ketemu iya. sama keluarga, ya nggak bisa dituntut. Maksudnya bisa nuntut kok, bisa begitu gitu loh. Untuk apa? Apa untungnya? Lah iya, untuk apa di sini, percuma bener. Nah, itu kapan lagi mau dites swab? Kak, itunya sih kalau di sini 8 hari sih katanya, ya katanya kayaknya sih minggu sih, kayaknya sih minggu. Minggu besok ya. Insya Allah Minggu moga ya besok. keluarnya memang negatif, ya negatif nanti. Iya, iya. Jadi pesan untuk teman-teman gimana? Ini aku ulangi lagi ya. Kamu terbangnya tanggal 28 ya kan? 28 Iya. sampai 28, 29 periksa, dan tanggal 31 dinyatakan positif. Dan kalian dipindah, Iya. kamu dipindah dari
Wisma Atlet ke Wisma Kemayoran gitu. Iya. Dan sampai sekarang obatnya nggak diminum ya, mulai dari waktu Mbak ngomong. Reaksinya minum obat itu gimana? Mual-mual, kadang ada yang pusing kan kayak gitu. Ada. Soalnya beda-beda. Coba kamu itu. ambil obatmu, dikasih lihat di sini. Belum tak ambil itu. Yang kemarin-kemarin. Itu suruh itu dibuang. Jangan dibuang, maksudnya buat bukti. Loh, kamu kan nggak diminum, jadi kan buat bukti kalau saya lo selama ini nggak minum obat tetap sehat, gitu loh. Lah iya. Yang tetap itu buktiin lah soalnya. Sama ya, obatnya sama. Iya. Sama semuanya sama itu. Berarti kalau minum obat itu pada pusing, malah tambah mual-mual gitu ya dia. Iya. Ya udah, pokoknya nanti dikumpulin berapa hari ini, dikumpulin buat bukti. Iya. Bah kamu nggak diminum. Ya wes. Assalamualaikum. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Mbak bagi-bagi informasi untuk teman-teman di sini. Caranya jadi gini, kemarin kan kita ngantri banyak banget gitu ya. Iya. Lah di sana kan banyak petugas tuh, yang kayak semacam polisi, TNI itu ya. Nah terus dapat temanku kan janjian sama satu TNI gitu, katanya kalau mau ikut bayar 700 katanya gitu kan. Terus aku bilang caranya gimana, udah ikut aku aja katanya gitu. Lah terus aku kirimin fotoku ke dia gitu ya. Habis itu dikirimin ke itu, ternyata nggak bisa katanya karena nggak enak katanya ya. Ya udah nggak apa-apa. Terus ke temanku, kamu coba katanya nanya sama yang di situ katanya kan ya. Nah terus aku berani kan nanya gitu kan di situ. Kata itu aku bilang, Pak bisa nggak bantu saya, aku bilang gitu kan. Iya bisa aja katanya, kamu berani berapa gitu kan. Terus saya bilang 700 gimana Pak, ya kurang, karena kalau 700 buat dibagi-bagi juga habis katanya gitu kan. Terus aku bilang jadi berapa maunya ya, kalau 1 juta saya mau bantu katanya gitu kan. Terus aku bilang 1 juta ya kemahalan, nggak ada duit Pak gitu kan. Habis itu aku nggak jadi. Nah kebetulan aku punya temen di situ satu daerah lah. Dia ngomong katanya, Mei nanti coba kita konsultasi sama orang di sini gitu. Kita coba lagi gitu kan. Ya udah katanya gitu. Ya udah aku bilang terus aku nanya. Nah aku nanya terus ada yang ngomong mesti katanya kalau kamu mau dijemput secara lolos di luar mesti ada yang nungguin kalian katanya baru bisa gitu, kayak semacam keluarga gitu ya. Habis itu iya dia ngontak adiknya yang di situ, suruh nungguin di depan, maksudnya di luar itu apa namanya, apa sih, airport gitu ya. Iya. Habis itu aku langsung ngomong di situ. Nah dari situ kita deal minta 800, oke. Nah habis itu kan udah pakai buat ke arah di karantina itu. Nanti katanya sayang copot kalung kamu, ntar saya arahin gitu kan. Habis itu aku ngeliat namanya terus dia datang sendiri lah, terus aku diarahin, ya udah lepas gitu. Yang penting kita berani aja nanya di situ siapa. Terus ada yang orang yang jaga kita, mas saudara atau siapa yang di situ, biar enak gitu. Soalnya kadang percuma, yang bisa lolos juga kadang kalau nggak ada saudara yang ituin, asal mau tapi nggak ada saudara lain di luar, percuma nanti balik lagi, yang ada juga malah ketipu gitu loh. Oh iya, jadi ya yang kayak kemarin itu yang lainnya itu kan kemarin Mbak Eko kan pernah bilang ada satu ya. Jadi ya harus ada yang ngambil juga di situ ya. Maksudnya ada saudara kita yang jemput di situ. Jadi itu nggak perlu dikarantina ya, Mi? Nggak usah, soalnya di situ sekarang banyak yang nembak, bukan cuma 1 orang 2 orang. Karena di karantina juga percuma, keluar karantina itu dimintain duit lagi. Oh iya gitu ya. Sama aja di karantina keluar itu dimintain per orang itu ada yang 1.700.000, ada yang 1,5 juta, itu per orang diharuskan itu segitu tuh. Oh begitu. Makanya Ya. bagi aku ya, mendingan kalian nembak aja daripada di karantina kayak gitu tetap bayar, sama aja kan. Iya benar. Iya, mendingan misalkan ada yang mau bantuin misalkan 1 juta, nggak apa-apa, daripada di karantina kamu bayar segitu gitu ya. Mending aku sih nembak aja, yang penting kalian standby, ada saudara di situ siapa aja deh yang bisa bantu, suruh di depan gitu ya.
Jadi itu Soalnya setelah nanti kan, itu waktu itu kan pertama kan turun pesawat ya kan. Habis itu kan diperiksa bukannya? Ya enggak? Di setelah itu setelah periksa baru pergi cari orang-orang itu ya. enggak, diperiksa kita masih terus jalan karena ada petugas itu ya, kita nanya di situ itu. Pokoknya kita nggak usah takut udah dapat kalung hijau, itu mah nggak jadi masalah. Kalau kita udah perjanjian sama mereka yang orang dalam, nggak jadi masalah, itu pasti lolosnya. Orang mereka itu kan juga manfaatin duit kita kok. Ya oke siap. Jadi tadi setelah periksa selesai udah dikasih kalung itu, setelah itu ambil bagasi terus udah janjian sama mereka keluar gitu ya. Iya. Alhamdulillah kalau kamu lolos. Ini si Yanti itu yang tanggal 30 aja mereka masih di karantina tadi tuh. Lihat bayangan. Aku ya Kemarin juga mbak, gimana banyak yang terajak, cuman mereka tuh masih mikir-mikir gitu-gitu. Kalau aku ngapain mikir-mikir, orang daripada aku bilang di sana bayar, di sini bayar sama aja. Kalau misalnya minta cek kesehatan ya tinggal cek aja di rumah sakit sini gitu kan. Gampang. Iya benar ya, alhamdulillah. Kemarin kamu SMS gitu Mbok, alhamdulillah aku ya kaget. Berhasil dia, saya bilang gitu. Yang lainnya Cuma juga ya saudara aja gitu, soalnya di sini Indonesia nggak bisa. Kalau naik mobil bis itu walaupun lolos nggak bisa, nanti dimintain data. Walaupun naik kereta dimintain data. Mendingan ada yang itu yang pakai travel. pakai travel ya. Pakai travel itu. Oke siap, makasih sekali. Ini pesan-pesannya untuk teman-teman gimana? Makasih sekali ini informasinya. Pesan-pesannya untuk teman-teman. Kalau bisa ya kayak gitu caranya lebih bagus daripada kalian di karantina kayak gitu tetap bayar. Mendingan sekian, beraniin aja. Yang penting kalian ada saudara, itu aja sih pesanku. Nggak usah takut gini gitulah. Kalaupun nanti diminta di kampung minta sehatnya tinggal cek aja di rumah sakit udah. Oke siap. Itu aja. Turnuhun, makasih. Ya. Semoga semuanya lancar gitu ya. Pokoknya intinya kalian gak usah takut, siapin duit aja sekitar 2 jutaan lah. Kalau mereka mau 1 juta jangan ambil pusing, ambil aja, yang penting beres gitu. Oke siap.